Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai fasilitas dalam industri farmasi. Sebelum itu, anggota kelompok kami ada Salsa Afifah Fauziah, Asti Juniarti Simatupang, saya sendiri Divo Violi, lalu Sasti Fauzia Ramadhani. Yang pertama ada sistem tata udara atau HVAC. HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning adalah sistem atau mesin yang melakukan 3 fungsi utama dengan 3 saluran terpisah yaitu pemanasan, pendinginan, dan ventilasi udara. Tujuan dari sistem HVAC adalah untuk membuat suasana yang nyaman bagi pengguna dengan mengkondisikan variabel dalam udara ruangan yang meliputi suhu, kelembapan, dan udara bersih. Berikut adalah gambar dari sistem HVAC. Selanjutnya ada cara kerja sistem tata udara atau HVAC. Jadi, udara akan masuk menuju AHU atau Air Handling Unit melewati beberapa bagian, ada filter, evaporator atau cooling, pemanas atau heating, lalu fan atau blower. Setelah terjadi penurunan suhu, kemudian disalurkan oleh saluran udara atau ducting ke ruangan hingga merata. Air handling unit ini sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk mensirkulasikan udara sebagai bagian dari sistem HVAC atau sistem pemanasan. Di bawah ini adalah gambar air handling unit dan di atas ini adalah cara kerja atau sistem kerja dari HVAC. Selanjutnya ada komponen dari sistem tata udara. Yang pertama ada evaporator. Evaporator berfungsi untuk mengontrol suhu dan kelembapan relatif udara dengan menyerap kalor selama proses evaporasi. Kalor diambil dari udara yang dilewatkan melalui evaporator seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada blower. Blower adalah kipas yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari ruangan atau dari fresh air melalui filter dan evaporator. Selanjutnya ada filter. Filter berfungsi untuk menyaring partikel-partikel dari udara sehingga udara menjadi lebih bersih dan terhindar dari kontaminasi. Filter terdiri dari pre-filter, medium filter, HEPA filter, dan ULPA filter. Keempat filter ini bisa dilihat seperti pada gambar di bawah ini, ada pre-filter, medium filter, HEPA filter, lalu ULPA filter baru nanti akan menghasilkan udara bersih. Selanjutnya ada ducting. Ducting ini terdiri dari 2 komponen, ada return duct, adalah saluran udara dari ruangan ke indoor unit. Ada terdiri dari blower, evaporator, heating coil, dan filter. Selanjutnya, supply duct ini mengalirkan udara dari indoor unit ke dalam ruangan. Selanjutnya lagi ada damper yang berfungsi untuk mengatur masukan dan keluaran volume udara melalui ducting supply air atau return air. Lalu ada heater yang berfungsi sebagai alat yang membantu proses reheat untuk proses pemanasan kembali udara yang baru melewati coil pendingin. Selanjutnya ada diffuser. Diffuser digunakan dalam sistem HVAC untuk meratakan distribusi aliran udara, meminimalkan suara berisik sebagai lubang masuk udara atau lubang kembali. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah. Selanjutnya ada dehumidifier, digunakan untuk menurunkan tingkat kelembaban udara. Udara yang masuk ke dehumidifier akan dipanaskan sehingga kelembapan yang terdapat di udara dapat berkurang. Selanjutnya ada kategori dasar sistem tata udara. Yang pertama, ada sistem udara segar 100% sekali lewat atau full fresh air once through. Sistem ini menyuplai udara luar yang sudah diolah hingga memenuhi persyaratan kondisi suatu ruang, kemudian diekstrak dan dibuang ke atmosfer. Sistem ini biasanya digunakan pada fasilitas yang menangani produk atau pelarut beracun untuk mencegah udara tercemar disirkulasikan kembali. Untuk gambarnya, jadi nanti setelah udara difiltrasi akan masuk ke ruangan, lalu akan dikeluarkan. Selanjutnya, sistem resirkulasi. Resirkulasi harus tidak menyebabkan risiko kontaminasi atau kontaminasi silang, termasuk uap dan bahan yang mudah menguap.
Kemungkinan penggunaan udara resirkulasi ini dapat diterima bergantung pada jenis kontaminan udara pada sistem udara balik. Hal ini dapat diterima bila filter HEPA dipasang pada aliran udara pasokan atau aliran udara balik untuk menghilangkan kontaminan sehingga mencegah kontaminasi silang. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya, ada sistem ekstrasi atau exhaust. Bila dimungkinkan, debu atau cemaran uap hendaklah dihilangkan dari sumbernya. Titik tempat ekstraksi hendaklah sedekat mungkin dengan sumber keluarnya debu. Dapat digunakan ventilasi setempat atau tudung penangkap debu yang sesuai. Contoh aplikasi sistem adalah area, ruangan, glove boxes, atau lemari yang dilengkapi dengan tudung buangan. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya ada SPA atau sistem pengolahan air. Pendahuluannya, pertama air merupakan salah satu aspek kritis atau vital dalam pelaksanaan GMP. Kedua, salah satu peralatan dan sarana yang diperlukan dalam CPOB, di mana air untuk produksi sirup, obat suntik cair, cairan infus, dan lain-lain, atau air untuk penggunaan farmasi. Yang ketiga, bertujuan untuk menghilangkan cemaran. Hal yang diatur dalam SPA, spesifikasi mutu air, grade 1 Feedwater atau raw water, grade 2 potable water, grade 3 purifier water atau aqua demineralisata, dan grade 4 yaitu water for injection. Water for injection diproduksi melalui cara penyulingan atau cara lain yang akan dihasilkan mutu yang sama. Air untuk injeksi dibuat dari air murni sebagai persyaratan minimum untuk air pasokan. Pada gambar ini merupakan ini power water dan water for injection untuk farmasi. Lalu purifier water system tidak ditetapkan dalam kompendia kecuali untuk WFI, water for injection. Jadi industri farmasi masing-masing bebas untuk menentukan sistem mana yang paling sesuai dengan tujuan penggunaan. Purifier water system ini merupakan sistem pengolahan air yang dapat menghilangkan berbagai cemaran, seperti ion, bahan organik, partikel, mikroba, dan gas yang terdapat di dalam air, yang akan digunakan untuk produksi. Lalu seperti pada gambar, purified water system terdiri dari multimedia filter, carbon filter, water softener, heat exchanger, microfilter, ultrafiltration, dan electrodeionization. Lalu mekanisme purified water system yang pertama, multimedia filter. Multimedia filter berfungsi untuk menghilangkan lumpur, endapan, dan partikel-partikel yang terdapat pada raw water. Seperti pada gambar, filter ini tersusun dari satu vessel tabung dengan bagian bawah tabung diberikan gravel atau pasir sebagai alas vessel, sehingga sering juga disebut dengan sand filter. Lalu yang kedua, active carbon filter. Active carbon filter ini berfungsi sebagai pretreatment sebelum proses deionisasi untuk menghilangkan klorin, kloramin, benzen, pestisida, bahan-bahan organik, warna, bau, dan rasa dalam air. Berikut contoh gambarnya. Lalu water softener filter. Ini berisi resin anionik yang berfungsi untuk menghilangkan atau menurunkan kesadahan air dengan cara mengikat ion Ca++ dan Mg++ yang menyebabkan tingginya tingkat kesadahan air. Seperti pada gambar. Lalu selanjutnya reverse osmosis. Reverse osmosis merupakan teknik pembuatan air murni purifier water yang dapat menurunkan hingga 95 total dissolved solid di dalam air. Reverse osmosis terdiri dari lapisan yang sangat halus hingga 0,0001 mikron. Selanjutnya, electronic deionization merupakan perkembangan dari ion exchange system
di mana sebagai pengikat ion dan dipakai juga elektroda yang dihubungkan dengan arus listrik searah sehingga proses pemurnian air dapat berlangsung terus-menerus tanpa perlu regenerasi setelah melewati eddy. Lalu seperti pada gambar selanjutnya, purified water yang dihasilkan ditampung dalam tangki penampung storage tank yang dilengkapi dengan chip cleaning in place dan looping system dan siap didistribusikan ke ruang produksi. Lalu sistem penyimpanan dan distribusi air. Salah satu bagian penting dari seluruh sistem dan harus dirancang terintegrasi sepenuhnya dengan komponen sistem pemurnian air. Seperti pada gambar ini kolom distillation 2 kali penyulingan. Selanjutnya adalah kompresor atau sistem udara bertekanan. Udara bertekanan sama seperti sistem penunjang lain, seperti sistem tata udara, air murni, ataupun air untuk injeksi yang berdampak langsung pada kualitas produk. Oleh sebab itu, termasuk kriteria kritis dalam industri farmasi. Sangat penting untuk mengendalikan kualitas dan sistem udara bertekanan yang digunakan dalam pembuatan produksi farmasi, terutama udara bertekanan yang berkontak langsung dengan produk, agar mutu obat yang diterima oleh pasien juga terjaga. Udara bertekanan dan gas lain seperti nitrogen yang digunakan dalam proses pembuatan bahan aktif dan pembuatan obat, jika tak ditangani dengan tepat akan mengkontaminasi produk. Selanjutnya itu ada persyaratan udara tekanan. Spesifikasi kualitas udara ditentukan oleh 3 komponen yang demi kepraktisannya dikenal sebagai PWO, yaitu P particle, W water atau moisture content, dan O oil vapor. Berikut merupakan gambar kelas kualitas udara menurut ISO 85731 pada tahun 2010 yang terbagi dalam 6 kualitas kelas. Dengan berbagai pertimbangan serta tidak adanya standar resmi CPOB atau GMP baik dari PIC, S atau TGA maupun FDA, maka untuk persyaratan kualitas udara bertekanan disarankan penggunaan standar menurut pedoman ISPE. Metode pengujian udara bertekanan. Berikut metode pengujian untuk 3 atribut penting udara bertekanan, yaitu yang pertama kelembapan atau moisture content. Metode ini digunakan dengan ISO 8573, yaitu dengan alat spektroskopis, kondensasi, kimiawi, elektris, dan psikometris. Dalam praktek sehari-hari, alat yang sering digunakan antara lain dew point meter dan hygrometer. Cara kerja alat ini sederhana, hasil dapat dibaca langsung dengan menghubungkan ke alat. Uji ini mengukur kadar air udara bertekanan kering secara tidak langsung melalui pengukuran sampel. Yang kedua, ada kandungan oil. Menurut ISO 85732, membagi pemeriksaan aerosol oli berdasarkan tingkat kontaminasi oli dalam udara bertekanan, yaitu uji aerosol oli A dan B. Selanjutnya ISO 85735, uji untuk uap oli dengan menggunakan pelarut organis, yaitu pada gas kromatografi. Dalam praktek sehari-hari, yang sering dipakai adalah alat memantau mode tube dengan standar pengukuran 0,1 sampai 10 mg per meter kubik. Yang ketiga ada kandungan partikel dan mikroba atau viabel. Menurut ISO 85737, menguraikan metode uji kandungan mikroba dengan menggunakan slit sampler di mana udara dialirkan ke pelat agar. Mengenai partikel padat diuraikan pada ISO 85734 yang penerapannya tergantung dari batas konsentrasi dan ukuran dari partikel padat yang terdapat dalam udara yang bertekanan. Selanjutnya, konsep dasar dan pertimbangan desain.
Rancangan sistem udara bertekanan untuk industri farmasi berbeda dengan untuk industri lain, karena persyaratan spesifikasi udara bertekanan terutama yang berkontak langsung dengan produk yang tidak sama. Ada 3 parameter utama yang hendaknya ditetapkan dahulu sebelum mendesain sistem udara bertekanan. Yang pertama, itu kualitas udara bertekanan, yang kedua penggunaan udara bertekanan, dan yang ketiga volume udara bertekanan yang dibuihkan atau kapasitas. Udara bertekanan yang keluar dari sebuah kompresor dapat mengandung semua atau sebagian dari kontaminan berikut. Yang pertama, ada partikel debu, air dan uap air, aerosol oli dan uap oli, partikel yang disebabkan oleh gesekan, dan mikroorganisme. Sistem yang akan kita install harus didesain untuk menghilangkan kontaminasi dapat dikendalikan sampai ke hilir terdapat semua parameter di atas. Begitu udara bertekanan dihasilkan, pemantauan secara rutin juga harus dilakukan sebelum didistribusikan untuk memastikan kebersihan baik secara fisik maupun mikrobiologi. Selanjutnya, konfigurasi dan skematika sistem udara bertekanan. Sistem udara bertekanan untuk industri farmasi secara umum terdiri yang pertama ada kompresor, itu berfungsi sebagai penghasil udara bertekanan. Dalam hal ini lebih diutamakan menggunakan oil-free lubricate compressor. Oil-free bermakna tidak ada oli di area kompresi, tapi kompresor sendiri tetap memerlukan oli untuk melumas area gigi atau gear yang dipisahkan dengan menggunakan segel. Yang kedua ada tangki udara. Tangki udara ini digunakan untuk menyediakan kapasitas lonjakan untuk memenuhi kebutuhan proses puncak dan meminimalkan perubahan tekanan sistem secara periode permintaan puncak. Tangki ini juga berfungsi sebagai pendingin. Yang ketiga, ada pengering yang digunakan untuk menghilangkan uap air. Keempat, ada filter yang berfungsi untuk menghilangkan uap oli dan partikulat. Yang kelima, ada pipa industri yang berguna untuk mendistribusikan udara ke titik pengguna dan tekanan serta kecepatan alir yang ditetapkan tanpa penurunan kualitasnya. Selanjutnya ada pengatur tekanan digunakan untuk mengurangi tekanan udara sampai ke batas yang ditetapkan untuk penggunaan akhir. Terakhir ada perangkap konsendat, itu untuk menguras akumulasi konsendat dari pipa. Berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai fasilitas industri farmasi. Terima kasih. HVAC means providing the proper temperature and quality air in the closed area. H for heating, V for ventilation, and AC for air conditioning. What is heating? In the house, we use AC during summer and heater during winter to maintain the required temperature in the house. In industries like the food industry and pharma industry, we keep foods and medicines in stores at very low temperature. Like this, providing the required temperature to a place is the meaning of the term heating in HVAC. Next, ventilation. Our houses have ventilations, like windows, that allow the outside air to come in and the inside air to go out. But all the offices in the building are closed areas. So, there will not be proper ventilation. What will happen if there is no ventilation? All the employees who can work in an office breathe the oxygen in that room and release carbon dioxide. All this carbon dioxide goes to the AHU through the return duct and gets filtered there and goes back to that room. When carbon dioxide continues to go to that room, the amount of carbon dioxide in that room increases and the amount of oxygen decreases. When the amount of carbon dioxide is high, all the employees who can work there will not get enough oxygen, so
they will have an uncomfortable situation, like headache and dizziness, and will not be able to work properly. To avoid such problems, the fresh air duct is connected from outside, in the return duct of AHU. So, when the outside oxygen and carbon dioxide mix and go to the room, we can maintain the required amount of oxygen in the room. This is ventilation. Next, air conditioning. There is a lot of dust in the air that may come in from outside. So, filter all these dusts through a filter and eliminate moisture through a moisture eliminator and send good quality air to the room is the meaning of air conditioning. This is the overall function of HVAC. Please ask your doubts and tell us your suggestions in the comments section to improve the channel and video quality. This air compressor consists of an electric motor that compresses air into a storage tank. The compressed air can be released at chosen pressure when required. How works an air compressor? What are the criteria for selecting a proper air compressor? Well, there exists a variety of different compressor types. Let's continue with an overview. Normally, the compressors used in the field of automation and workshops are the so-called positive displacement compressors. Here, pressure is excited when air is drawn in a chamber and the volume of this chamber is reduced. In this video, we want to confine ourselves to this type of compressors. Let's have a closer look at the reciprocating compressor. As the crankshaft turns, a piston reciprocates within the cylindrical housing. The inlet valve, also called suction valve, allows atmospheric air to enter the cylinder. This is done during a suction stroke of the cylinder. The outlet, or discharge valve, opens at high pressure during the compression strike. Air heats up when it is compressed. This is a problem of each compressor. The result is not only a less efficient compression cycle, but also to a real danger of explosion if any inflammatory substances, such as oil or lubricant, get contact with the overheated air and piston. Therefore, the compression of a single-stage compressor is limited to an output pressure of about 10 bars, or 145 psi. To achieve higher pressures, you would use a multi-step compressor. Here, a two-stage compressor is shown. The large piston builds the first stage. The air leaving the first stage can now be cooled before it enters into the second stage. With a two-stage compressor, you achieve pressures over 20 bars or 290 psi. Multi-stage compressors with high power also can use water cooling to avoid overheating. Based on its working principle, the reciprocating compressor delivers only pulsed compressed air. Therefore, this type of compressor is used in conjunction with a tank. However, the use of a tank offers the advantage that the compressor can be operated with a two-point controller, resulting in less energy consumption and wear. The diaphragm compressor belongs to the family of the piston compressors. Here, the suction chamber is sealed from the piston by a diaphragm. As an advantage, the compressed air in the compression chamber does not come in contact with the lubricated piston, and thus can be kept free of oil. The weak point of a diaphragm compressor, in general, is its membrane itself, since the elasticity is limited. You would use the diaphragm compressor, for example, in the food industry or to fill divers' bottles. A totally different working principle has the so-called rotary compressor, also named as vane compressor. The typical rotary compressor has a cylindrical housing. Adjustable rotary vanes with its center point on an offset drive shaft have contact with the housing. So when the shaft rotates, these vanes create chamber of variable sizes. Air is sucked into the largest chamber, being compressed, and leaves the compressor at the smallest chamber. Advantage here is in the pulsation-free flow, in contrast to piston compressors. Therefore, an air tank may be optional. In addition, these compressors are quiet and relatively insensitive to dirt. Typical applications are, for example, wastewater treatment,
fish breeding aeration, dust collection, vacuum packing, and so on. Watch also our next videos.